Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa dan sejarah dan banyak keutamaan yang Allah letakkan di bulan Muharram ini. Karena satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah itu hanya bulan Muharram. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ditanya, puasa yang terbaik setelah Ramadan itu apa? Maka Rasul mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Rasul mengatakan al-Muharram, bulan Muharram. Kata-kata bulan Allah ini hanya disematkan kepada Muharram dari 12 bulan itu, menunjukkan bahwa bulan Muharram itu memiliki kekhususan, sama dengan kalimat Baitullah, rumah Allah. Berarti Ka'bah itu memiliki kekhususan karena diidhafahkan kepada Allah. Tapi yang ingin saya bahas tentang khurafat dan tahayul. Lah bicara tentang khurafat dan tahayul ini sekarang lagi viral di YouTube tentang seorang tokoh dari Banten yang ucapannya itu merusak akidah kaum muslimin. Mungkin antum sudah kenal siapa namanya? Mama Gufron. Ya, kita akan bahas Mama Gufron aja malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sudah bahas juga di YouTube itu tentang khurafat dan tahayulnya beliau, tapi seputar membahas soal sejarah bahasa. Karena konon dia itu menguasai bahasa Suryani. Sementara bahasa Suryani itu memang bahasa sakral. Ada yang mengatakan Nabi Adam memang bicara dengan bahasa itu, ada yang mengatakan bahasa Arab. Bahkan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di kuburan pun ada yang berpendapat menggunakan bahasa Suryani. Tetapi kan ini perkara gaib, wallahu a'lam. Tapi tentu bahasa Suryani yang dimaksud bukan bahasa Suryaninya Mama Gufron yang mengatakan inna maqali rahmatan wa maqali enggak ada itu. Itu lebih ke bahasa Arab TKW ya. Orang baru belajar bahasa Arab. Ada beberapa penyimpangan yang kalau ini dibiarkan ikhwan, sekarang kan penggemar YouTube itu banyak, mulai dari orang alim sampai orang jahil, mulai dari orang para talabul ilmi sampai orang awam melihat YouTube. Kalau orang yang melihat YouTube itu punya akidah yang lurus, punya tauhid yang bagus, insya Allah tidak mungkin terpengaruh. Karena dia tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Mama Gufron ini pasti menyimpang dan isinya khurafat dan tahayul.
Tapi kalau yang menonton YouTube ini orang-orang awam, orang-orang yang boleh jadi mu'alaf baru masuk Islam, atau yang sudah lama Islamnya tapi tidak belajar, bisa saja kemudian dengan terulang-ulangnya video yang selalu ditampilkan di YouTube itu lama-lama terpengaruh. Apalagi kita lihat acara-acara beliau ini, kalau buat pengajian itu ramai dihadiri orang, bahkan terkadang juga dikawal oleh banser. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada artis juga duduk di majelisnya. Ini kan bahaya, kawan. Ya. Baik tidak memperpanjang mukaddimah, karena saya sempat melihat dan mendengar beberapa celotehan beliau di YouTube. Ya gatal juga sih. Akhirnya saya ingin bahas juga. Ya. Di antaranya adalah beliau itu mampu berbahasa binatang. Dia bisa bahasa cacing, bahasa kecoa, bahasa ikan, bahasa semut, kan gitu ya. Hanya dengan kalimat-kalimat bahasa Suryani yang ia kuasai, yang konon kata muridnya tidak ada yang menguasai bahasa Suryani satu dunia ini kecuali Mama Gufron. Apa ndak sombong itu? Bahasa Suryani memang sudah punah. Tidak ada satu negeri di dunia ini yang menggunakan bahasa Suryani, tapi masih dipakai juga oleh beberapa Kristen Ortodok yang ada di Timur Tengah. Tapi bahasa mereka beda dengan bahasa Mama Gufron. Itu bahasa karangan sendiri itu. Ya. Lah bicara soal apakah manusia mampu memahami bahasa binatang, di dalam surah Al-Isra ayat 44, ikhwan, kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, langit yang 7 dan juga bumi dan semua isinya. Ya, isi bumi macam-macam. Ada batu, ada pohon, ada binatang, ada manusia, macam-macam isi bumi itu. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu sekali-kali tidak mengerti tasbih mereka. Ulama tafsir mengatakan kalimat wa in min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu, diantaranya bebatuan, pepohonan, gunung-gunung, dan juga binatang. Itu semua bertasbih, tapi engkau tidak paham tasbih mereka. Allah yang mengatakan seperti itu. Engkau tidak paham tasbih mereka seperti apa. Apalagi kita tahu bahwa binatang satu dengan yang lainnya itu kan punya ciri khas dalam berdialog sesama mereka. Ya tentu semut dengan semut, kecoa dengan kecoa, cacing dengan cacing, dan begitu seterusnya. Itu satu binatang dengan binatang yang lain itu berbeda. Macam mana cara memahaminya? Cacing ketemu kecoa saja belum tentu berdialog. Artinya seandainya ayam ketemu dengan sapi loh, boleh jadi ayam tak paham bahasa sapi itu, pada sama-sama binatangnya. Sama lah dengan kita juga, antum orang Jawa ketemu orang Madura, atau orang Sunda ketemu orang Padang, yang dua-duanya tidak paham bahasa satu dengan yang lain, kadang tak paham juga kok. Gimana caranya coba? Kecuali dia pernah belajar bahasa yang diucapkan orang, baru dia paham sedikit demi sedikit. Artinya bahwa nas Al-Quran mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi engkau tidak paham tasbih mereka, menunjukkan bahwa sulit kita ini berkomunikasi dengan binatang, walaupun dengan
alat-alat yang canggih di zaman sekarang yang sudah berkembang luar biasa kan itu ya. Ditemukan macam-macam teknologi, sampai hari ini manusia tidak bisa bicara dengan binatang. Padahal sudah ditemukan macam-macam kan, komputer dengan berbagai macam programnya, handphone dengan berbagai macam aplikasinya. Tidak bisa juga pakai bahasa binatang tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia bisa menggunakan bahasa binatang dan paham dengan bahasa binatang karena memang itu mukjizat dia, seorang nabi. Ketika Nabi Allah Sulaiman satu hari kemudian berjalan dengan pasukannya, yang namanya pasukan berjalan tentu akan menggetarkan bumi. Lah semut yang masih jauh jaraknya itu merasakan bahwa akan datang Sulaiman dan pasukannya. Makanya Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan para pengikutnya menginjak kalian sementara mereka tidak menyadari kalau mereka menginjak kalian. Jadi Sulaiman mampu berbicara dengan semut, mampu berbicara dengan burung hudhud dan begitu seterusnya sebagaimana nas Al-Qur'an itu, karena memang itu mukjizat Sulaiman. Tapi ingat, mukjizat Nabi Allah Sulaiman ini tidak pernah diwariskan kepada siapapun setelahnya. Kenapa? Karena itu permintaan Sulaiman sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Shad ayat 35. Apa kata Allah? Hikayat kepada Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sulaiman berkata, ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Lihat bagaimana Sulaiman meminta kepada Allah agar jangan sampai kekuasaan dia yang mampu menundukkan angin, menundukkan binatang, menundukkan jin itu diberikan kepada orang sesudahnya. Sulaiman yang minta kepada Allah, jangan diberikan kepada orang sesudahku. Artinya sesudah Nabi Allah Sulaiman tidak ada yang bisa melakukan apa yang dilakukan Sulaiman, seperti juga memahami bahasa binatang. Semua bahasa binatang ya Sulaiman paham karena memang itu mukjizat dia. Artinya selain Nabi Sulaiman tidak bisa memahami bahasa binatang kecuali memang para nabi yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi SAW pernah juga dihadang oleh seekor unta, tiba-tiba unta mengadu kepada Rasul, kemudian Rasul SAW mengatakan, siapa pemilik unta ini? Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian kata Rasul kepada laki-laki dari Ansar, lihat untamu, dia baru saja mengadu kepada aku, katanya. Engkau hanya pandai mempekerjakan tapi tidak pandai untuk memberikan kesejahteraan. Kau buat dia lapar, kau buat dia sakit, tapi kau suruh kerja terus. Unta itu mengadu kepada Nabi. Ya itu mukjizat kan begitu. Ya. Kalau sekelas Mama Gufron itu saya tidak yakin kalau seandainya dia bisa baca bahasa binatang. Coba antum lihat di YouTube ketika Mama Gufron bicara dengan semut. Antum tulis tuh kata-katanya, kemudian antum ngomong sama semut. Kira-kira paham gak? Antum tulis kata-kata Mama Gufron itu. Kemudian antum praktekkan ke semut, gimana tuh reaksi semut itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini karya-karya beliau saja. Ini khurafat. Ya, enggak ada itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang kedua, saya lihat di YouTube itu, dia mengatakan bahwa dia belajar dan sekolah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Bayangkan, dia sekolah langsung kepada Allah. Cemana tuh sekolah langsung dengan Allah tuh? Seolah-olah Allah bicara dengan dia kan, mengajari
atau memberikan wahyu dan begitu seterusnya. Perhatikan surah Asy-Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun, mustahil artinya bagi seorang manusia manapun, bahwa Allah akan bercakap-cakap dengan dia kecuali lewat perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, maksudnya malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengajak bicara langsung dengan para nabi. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud illa wahya, kecuali wahyu, artinya wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Baru Allah bicara langsung dengan para nabi tanpa perantara. Maka dalam Islam itu muncul hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu hadis di mana Rasul berkomunikasi langsung tanpa perantara Jibril. Atau di balik hijab seperti Nabi Musa berdialog dengan Allah Azza wa Jalla di balik tabir, dan tabirnya cahaya. Tabirnya Allah adalah cahaya ataupun api. Ataupun Allah bicara dengan para malaikat. Jadi hanya orang-orang ini saja yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Mama Gufron belajar kepada Allah 40 tahun itu gimana caranya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau bukan khurafat apa namanya? Ini kan khurafat namanya, kawan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mama Gufron juga pernah ngomong begini, bahwa dia pernah masuk ke makam Nabi 3 kali. Kemudian berdialog dengan bahasa Suryani. Coba bayangkan masuk ke kuburan Nabi. Antum jangan cerita masuk kuburan Nabi, masuk ke Raudhah saja susah. Antum yang pernah umroh, ya kan? Masuk ke Raudhah itu bejubel tak karuan tuh. Luar biasa susahnya. Apalagi di zaman sekarang kalau umroh itu masuk ke Raudhah pakai tiket, bayar. Kalau zaman dulu tidak. Tapi kan berdesak-desakan ikhwan, macam mana akan lama-lama di situ, apalagi masuk langsung ke dalam kuburan Nabi loh ya. Padahal kuburan Nabi itu kan dilapis dengan 3 benteng tuh. Macam mana masuknya? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Kan hebat kali Mama Gufron masuk ke dalam kuburan Nabi itu sebenarnya. Berarti ada keistimewaan dari Raja Saudi itu. Yang lebih hebatnya bukan hanya sekedar masuk 3 kali ke makam Rasul, berdialog pula dengan bahasa Suryani itu, inna maqala rahmatin dan begitu seterusnya semuanya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Qur'an mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, hatta Nabi sekalipun. Karena ayat ini umum. Ya. Dan Allah ulang dalam surah Fatir 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan itu. Jadi ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mati itu tidak semua mendengar apa yang orang hidup katakan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan oleh Nabi. Seperti umpamanya ketika jenazah baru pertama masuk liang lahat, dia sempat mendengar suara terompah orang yang mengantarkannya. Memang itu ada dalilnya. Atau orang yang mengucapkan salam. Kata Syekh bin Baz, memang hadisnya lemah, tapi bisa jadi karena ini perkara gaib, bisa ya bisa tidak gitu ya. Orang kalau mengucapkan salam di depan kuburan, maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya, kemudian menjawab salam, kemudian pergi lagi. Ini perkara gaib, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau kemudian dipahami secara mutlak
bahwa orang yang ada di kuburan itu mendengar segala sesuatu yang dibicarakan orang yang ada di atas kuburan. Mustahil. Kenapa? Karena ada barzah. Barzah itu dinding pemisah alam kubur dan alam dunia. Mustahil, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya menjawab salam saja itu yang dikuatkan para ulama. Tapi kalau ngobrol kayak Mama Gufron itu, bercakap-cakap dengan Nabi gitu kan, mau hebat kali kan itu ya. Kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini khurafat. Ya. Yang lebih parah lagi yang keempat adalah dia bisa negosiasi dengan malaikat maut. Oh, ini lebih hebat lagi nih. Bernegosiasi, loh, bayangkan. Dengan malaikat maut, bayangkan. Jadi dia mengatakan awalnya ini cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia cerita tentang Syekh Abdul, dan saya pernah membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat di YouTube-nya. Jadi dia menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi ketika istrinya meninggal, dicabut nyawa oleh malaikat maut itu, marah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Dia datang kepada malaikat maut, dimakinya malaikat maut, kembalikan ruh istriku, katanya. Coba ingat, masa malaikat maut dimarah-marahi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kemudian akhirnya hidup lagi istrinya. Kemudian dia mengatakan, aku pun bisa, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani saja, katanya. Aku pun bisa kemudian bernegosiasi, bahasa saya ya mungkin ya, dengan malaikat maut, dengan mengatakan, hidupkan orang ini, katanya. Maka dia hidup, katanya. Ini kan luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Bernegosiasi dengan malaikat maut, bisa menghidupkan orang mati. Ikhwan, orang yang sudah mati itu, yang berhak mematikan adalah Allah, yang berhak menghidupkan juga Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 66 itu, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Kata Allah, dialah Allah yang menghidupkan kalian dan yang mewafatkan kalian, kemudian kelak di padang mahsyar akan menghidupkan kembali kalian. Dan Allah juga katakan dalam Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian mati, tidak ada, kami hidupkan, kemudian kami wafatkan, kemudian kami hidupkan kembali, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Artinya bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan itu hak mutlak milik Allah. Tidak bisa orang itu memaksa orang hidup ataupun orang mati. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati, dan itu bagian daripada mukjizatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idtukhrijul mauta biidzni, dan ketika engkau bisa menghidupkan orang mati dengan izinku, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 110 itu mukjizat. Karena di zaman Nabi Isa itu kan, kita tahu bahwa kebiasaan kaumnya Nabi Isa itu kan, mereka suka menggali dan mempelajari sistem perobatan, sehingga banyak penyakit-penyakit yang dianggap luar biasa akhirnya dianggap jadi biasa karena ditemukan berbagai macam obat-obatan di zaman itu. Makanya Nabi Isa itu diberikan mukjizat yang hampir mirip dengan kaumnya. Jadi Nabi Isa itu bukan hanya mampu menyembuhkan orang buta jadi melek gitu ya, menyembuhkan orang yang kena lepra jadi sembuh, bahkan menghidupkan orang mati bisa hidup karena izin Allah. Untuk apa? Tahaddi, untuk supaya menjadi cambuk bagi kaumnya bahwa dia seorang nabi, dia punya mukjizat yang kalian tidak punya. Walaupun kalian ahli dalam kedokteran, tapi Isa jauh lebih hebat dibandingkan kalian. Orang mati saja bisa hidup. Kalau kalian kan orang sakit saja disembuhkan, ini orang mati dihidupkan, menunjukkan bahwa itu mukjizat kan itu. Semana kemudian Mama Gufron bisa pula negosiasi dengan malakul maut supaya orang yang mati dihidupkan kembali. Cemana caranya? Malaikat itu loh tidak tunduk kecuali kepada Allah. Tidak ada malaikat tunduk kepada manusia itu loh, nggak ada ceritanya. Nabi SAW loh pernah satu hari sedih karena Jibril tidak pernah turun.
Sesak dada Nabi, kok nggak turun-turun lagi Jibril, ini kenapa ini? Sekelas Nabi saja tidak bisa memerintahkan Jibril untuk turun kecuali kalau ada izin dari Allah kan. Tanazzalul malaikatu warruh illa biidznih. Kecuali izin dari Allah. Kalau Nabi saja tidak bisa merintahkan malaikat untuk suka-suka turun, suka-suka naik, kok sekelas Mama Gufron pula bisa pula lah dia itu. Coba bayangkan, menyetir malaikat ini gimana ceritanya? Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya saya katakan ini khurafat tingkat dewa ini. Ya. Taib. Kemudian juga ada juga di videonya, saya dengar itu, saya saksikan juga, antum bisa cek lah di videonya itu. Karena ini kan viral masalahnya kan gitu. Saya nggak ngarang-ngarang, ada di YouTube itu. Jadi dia menceritakan tentang kuburan Sunan Ampel. Dan dia mengatakan Allah turun ke kuburan Sunan Ampel, disaksikan oleh Banser katanya, oleh para ulama, oleh para sesepuh katanya. Kemudian Allah berpesan kepada Mama Gufron itu, Indonesia ini harus buat haul katanya, kalau tidak maka akan datang bencana besar katanya. Wah, luar biasa ikhwan kan. Lah ini kan khurafat ikhwan. Allah lah turun setiap hari pada sepertiga malam akhir, itu nasnya seperti itu, dan turun di hari Arafah itu, walaupun di hari Arafah ada yang melemahkan, tapi ada juga mensahihkan, tapi nasnya hanya di dua tempat ini saja kan, turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam, atau turun di padang Arafah saat manusia sedang wukuf. Ya. Kok ada tambahan pula yang ketiga, turun di kuburan Sunan Ampel pula. Gitu. Nah ini kan masalah kawan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpesan pula kepada Mama Gufron, bayangkan. Ini kan seolah-olah memberikan wahyu, lama-lama jadi nabi pula dia. Karena seolah-olah memberikan wahyu kepada Mama Gufron supaya membuat haul katanya. Membuat acara haulan supaya negeri ini tidak tertimpa bencana. Ingat ikhwan bahwa bencana ataupun tidak di sebuah negeri itu bukan karena haul, tapi ditentukan karena tingkat iman dan takwanya penduduk negeri itu. Karena itu berdasarkan nas Quran ayat surah Al-A'raf 98 kan, 96 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, maka kami akan buka pintu dari langit dan dari bumi, kami akan keluarkan berkah keduanya. Jadi kalau ingin syaratnya sebuah negeri tidak tertimpa bencana, bukan haul, tapi penduduknya suruh meningkatkan takwa dan iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syaratnya, Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Baca surah Al-A'raf ayat 96 tuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97-nya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dalam kehidupannya. Berarti kalau negara ini ingin aman, ingin berkah, pertama beriman, bertakwa, beramal soleh. Ah, gitu kan gitu. Itu konsep Quran itu. Kok disuruh haul pula kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga di antara khurafatnya. Bahkan dia sempat mengancam. Ada ancamannya itu, Mama Gufron tuh. Dia mengatakan apa? Siapa yang membenci pesantren saya katanya. Pesantren namanya pesantren unik tuh, apa tuh pesantrennya ya. Atau membenci saya akan suruh malaikat cabut nyawanya katanya. Subhanallah, bahasanya ngeri. Coba, masa kalau dia seorang ulama, masa ngancam-ngancam kayak gitu? Harusnya kan kalau ada orang yang menyelisihi Nabi itu mendoakan hidayah kan gitu. Contoh pamannya Nabi ketika berdakwah ke Taif, kemudian dilempari 1 mil Rasul lari dengan Usamah ibn Zaid itu budaknya.
sampai berdarah-darah Nabi itu. Ketika datang malaikat Jibril dan 2 malaikat penjaga bukit, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, perintahkan tuh 2 malaikat penjaga bukit itu agar kedua bukit ditimpakan kepada penduduk Taif itu, karena sudah menyakiti kamu. Tapi Rasul melarang. Oh, tidak mau, kata Rasul. Rasul yang mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah saja kepada mereka, karena mereka tidak tahu saya saja, saya seorang Nabi. Jadi Nabi itu selalu memberikan doa hidayah kepada siapapun yang menyelisihinya. Ini ngancam-ngancam pula, bahkan mengancam akan mendatangkan malaikat maut supaya mencabut nyawa setiap yang membenci pesantrennya gitu. Subhanallah. Nah, ini melampau menurut saya, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang muridnya, ini muridnya nih, jadi mengatakan dia sedang membuat acara, Mama Gufron ada di situ. Kemudian dia mengatakan bahwa majlis ini yang ada Mama Gufron di sananya, itu disaksikan para nabi, termasuk Nabi Nuh hadir. Nabi Nuh hadir katanya. Sahabat-sahabat Nabi hadir katanya. Wali Songo juga hadir katanya. So hebat. Apa enggak hebat, ikhwan? Dia bisa mengundang Nabi Nuh, cemana cara ngantar undangannya tuh? Ya. Undang Wali Songo, undang para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, macam-macam para sahabat. Cemana cara ngundangnya? Lewat SMS atau lewat apa kan itu? Karena dia juga bisa SMS dengan Allah masalahnya. Kalau antum SMS dengan ana bisa, kalau Magufron dengan Allah langsung SMS dia. Ya. Bisa berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Lah ini kan khurafat, ikhwan. Saya katakan dari awal, ya, bahwa ini perkara khurafat. Macam mana majlis Nabi Nuh itulah di mana? Dan hidup pada zaman siapa? Nabi Nuh itu. Dia bisa diundang pula hadir di majlisnya. Kalau ini bukan khurafat, apa namanya ini coba? Jangankan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kita cerita Nabi Khidir saja. Karena Mama Gufron pun katanya berguru kepada Khidir dan sudah berjumpa. Di zaman Nabi SAW, Rasul itu kan peperangan banyak, bukan satu kali perang Rasul itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, macam-macam perang Rasul itu. Ada menang, ada kalah. Ya. Perang Badar menang, perang Uhud pula kalah. Perang Ahzab hampir kalah tapi kemudian menang. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di mana Khidir? Kalau memang Khidir itu masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan sudah membuat perjanjian kepada seluruh para nabi dan rasul, termasuk Khidir di dalamnya kalau dia seorang nabi. Kalau muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk menolong dan wajib untuk membelanya. Lah ketika Nabi SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu, kok tidak muncul Khidir? Itu waktu sangat genting-gentingnya Rasul memerlukan pertolongan kan gitu. Kok nggak ada Nabi Khidir dalam perang Uhud itu? Kemana dia? Kalau memang mereka berpendapat Nabi Khidir itu masih hidup, maksudnya gitu kan? Berarti ketidakadaan Khidir dalam perang Uhud itu menunjukkan Khidir sudah mati. Seandainya pun masih hidup, kenapa tak hadir dengan Nabi SAW? Ini jauh-jauh Mama Gufron bicara Nabi Nuh pula hadir di majelisnya. Coba. La ilaha illallah, ini khurafatnya luar biasa memang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih mengherankan lagi. Mama Gufron ini mampu melihat bidadari, dan bidadari sangat terpesona dengan dia. Dia mengatakan 44 bidadari itu sangat terpesona dan melambai-lambai tangannya. Kemudian bicara dengan bahasa Suryani. Jadi ketika bidadari melambai-lambai dari langit sana, kemari wahai Gufron, kemari wahai Gufron katanya. Kemudian dia ngomong pakai bahasa Suryani, intinya oh nanti saya masih kerja di dunia nanti, tunggu aja katanya. Bidadari ini perkara gaib ya kan. Kalau seandainya bidadari turun ke langit, itu dari ujung barat, timur, selatan dan utara itu akan tercium harumnya. Makanya bidadari tidak pernah turun ke langit. Bidadari itu dalam sorga, dia nggak pernah keluar dari sorga.
Dan itu perkara gaib. Surga itu perkara gaib. Macam mana bisa Mama Gufron melihat bidadari, kemudian melambai-lambai pula bidadarinya tuh, kemari wahai Gufron, kemari wahai Gufron. Ini perkara gaib, ikhwan. Perkara gaib itu tidak bisa dilihat, hanya bisa diimani. Makanya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan kegaiban. Artinya cukup iman, tidak bisa disingkap kondisinya. Kita akan masuk melihat bidadari itu kalau Allah takdirkan kita masuk surga, baru kita nampak bidadarinya. Karena di dunia ini tidak bisa. Jangan lagi melihat, membayangkan saja bidadari itu tidak bisa. Karena jelas Al-Quran yang mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa itu tidak bisa menggambarkan yang tersembunyi dari keindahan bidadari surga itu. Makanya Rasul sampai mengatakan a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah sediakan di sorga itu kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas di benak manusia pun tidak. Jangan lagi cerita melihat bidadari, membayangkannya pun tidak bisa. Nah, ini kan khurafat tingkat tinggi, kawan. Sampai bidadari tergila-gila sama dia, kan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, dia bercerita, ya walaupun guyon, tapi guyon itu juga tidak boleh kalau sampai kemudian menyeleneh dari akidah, kan. Bahwa dia mengatakan dia sanggup untuk bertanya balik kepada mungkar dan nakir di kuburan. Kan biasanya mungkar nakir itu yang tanya sama kita. Ini balikan Gufron yang nanya sama mungkar dan nakir, katanya. Kok bisa pula dia mengintimidasi mungkar nakir itu? Ya. Ini kan ya Allah sampai tingkat seperti itu. Padahal jangan lagi kita ini bertanya balik kepada mungkar dan nakir. Untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir saja belum tentu kita bisa sanggup. Bahkan yang lebih parah lagi, kata Mama Gufron ini, kalau antum ditanya man rabbuka, siapa Rabbu, jawab Gufron, katanya. La ilaha illallah. Jadi sampai seperti itu. Ya entah takwilnya apa kata murid-muridnya itu. Tapi yang jelas bahwa pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka itu semua tertera dalam hadis yang sahih berdasarkan nas. Itu ada hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan apabila seseorang kemudian masuk ke liang lahat, maka kemudian malaikat mungkar dan nakir akan datang dan mengatakan man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah, bukan Gufran, Rabbku Allah. Wa Nabi, kalau ditanya soal agama, dini Islam, agamaku Islam. Kalau ditanya soal Nabi, Nabi Muhammad, nabiku Muhammad. Itu nasnya seperti itu. Jangan dirubah-rubah lagi. Ya, ini sudah melampau menurut saya ini, karena sudah merambah ke alam-alam gaib sih masalahnya. Ini kan alam-alam gaib, ya kawan. Alam kubur, alam ini enggak tahu kita ini. Kita ini hanya beriman apa yang disabdakan Rasul, itulah yang kita imani. Selebihnya jangan kemudian mengarang-arang cerita. Karena perkara gaib tidak bisa dikarang-karang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lebih parah lagi, bahwa dia yakin dia akan masuk surga. Bahkan dia bisa menjamin seluruh jamaah samawinya itu masuk ke dalam surga. Bahkan dia menjamin dirinya bahwa dia itu sudah akan masuk surga. Jadi kata dia, saya itu sudah akan masuk surga, tapi saya tidak mau, katanya. Karena saya menunggu jamaah samawi saya dulu masuk semua baru saya masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para ulama ketika bicara apakah boleh seseorang itu mentakyin orang lain bahwa si fulan akan masuk surga, ini saja menjadi polemik para ulama.
Umpamanya ada orang soleh, soleh-solehnya, anggap saja Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik, Imam Madhab lah. Kita katakan Imam Syafi'i di sorga saja, kalimat ini tidak boleh. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita boleh menjazmkan, memastikan si fulan di sorga itu kalau memang disebut namanya oleh lisan Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Iya, kita pastikan mereka masuk surga karena Rasul yang bicara. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Selebihnya orang yang tidak disebut, maka kita tidak boleh memastikan orang itu masuk surga, tapi kita katakan mudah-mudahan masuk surga. Kalau kita melihat ada orang alim, ada orang soleh meninggal, tidak bisa kita katakan dia masuk surga. Kenapa? Karena siapa yang bisa memastikan dia masuk surga? Di zaman Rasul loh, ada sahabat berperang hebat luar biasa, membantai musuh-musuhnya. Akhirnya dia pula yang terbantai mati syahid. Itu di mata para sahabat dia mati syahid dan sudah membantai musuh-musuhnya. Apa kata para sahabat? Huwa min ahlil jannah, dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, tidak, dia masuk neraka. Sahabat heran, dia sudah banyak membunuh musuh akhirnya, dan dia juga terbunuh syahid katanya. Kata Rasul, tidak, dia masuk neraka. Kalau kan tidak percaya, lihat kondisinya. Dilihat, rupanya sahabat ini dia tidak tahan dengan tombak yang menancap di dadanya. Jadi ada tombak menancap di dadanya, tidak tahan sakitnya. Bukannya dicabut biar cepat mati, malah kemudian didorong ke dalam, akhirnya mati bunuh diri. Siapa yang tahu? Ya, kok orang ini kok memastikan dia masuk surga, kemudian menganggap jemaahnya bisa ditarik ke surga? Hebat kali. Nabi SAW saja tidak seperti itu. Dia tidak bisa menjamin umatnya semua direct masuk surga itu. Walaupun dia mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga. Tapi masuk surganya di sini itu ada dua macam. Ada masuk surga awaliyah, artinya direct masuk surga. Ada yang masuk surga ke neraka dulu, mampir, baru kemasukan ke surga. Tidak semua langsung masuk surga, tidak. Ada dua proses. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, direct masuk surga dia. Atau masuk surga tanpa syafaat, masuk surga karena syafaat, tidak sempat masuk neraka walaupun sudah divonis neraka. Tapi ada orang-orang yang harus masuk neraka dulu, dicuci dulu dosanya, baru dengan syafaat atau rahmat Allah baru dimasukkan ke dalam surga. Ya kalau kita katakan semua umat Muhammad masuk surga, ya iya semua umat Muhammad pasti masuk surga. Tapi masuk surganya seperti apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini memberikan jaminan bahwa dia akan masuk surga, kemudian menjamin orang lain pula loh memasukkan orang ke surga. Ini kan saya teringat ada tokoh di Malaysia itu dari kalangan sufi, tarikat apa gitu kan. Dia mengatakan kepada jamaahnya, tenang, kalau kalian ikut jamaah kami, kalau kalian di neraka, nanti saya akan lempar serban saya, tangkap serban saya tarik, saya masukkan ke surga. Oh, hebat luar biasa. Bayangkan serbannya sakti itu, bisa menyelamatkan orang pula. Ini kurang lebih saja. Ini Mama Gufron nggak pakai sorban dia. Ya. Nah ini kan bahaya ikhwan. Dia kalau tidak diluruskan akidah seperti ini bisa bahaya. Ya. Bahkan konon dia punya karomah. Karomahnya apa? Mampu merubah daun menjadi uang. Kan hebat tuh. Sementara di lain waktu dia mengatakan apa? Dia kan ngarang buku tuh. Kata dia 500 jilid, ya kan? Pakai bahasa Suryani katanya. Dia mengatakan bahwa nanti saya akan bawa ke Kairo, akan dicetak katanya. Kalau laku sampai triliunan katanya, saya akan lunasi utang Indonesia katanya. Dengan hasil jual kitabnya itu. Kitabnya saja entah berantah di mana. Pakai bahasa Suryani. Bahkan kalau yang murid-muridnya ya hulu sekali, sampai ekstrim. Sampai mengatakan Mama Gufron itu mampu menghentikan hujan. Bahkan dia pernah pulang dari Pulau Boyan ke Gersik itu sampai kapalnya terombang-ambing. Kemudian dia berselawat kepada Nabi Khidir, langsung ombaknya reda katanya.
Ikhwan, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza ra'aita atau idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma aw yatiru fil hawa. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ada orang punya karamah, nampaklah ada keanehan. Bukan karamah, nampak ada keanehan. Kok dia bisa terbang atau bisa berjalan di atas air? Apa kata Imam Syafi'i? Fala ta'tabiru bih. Jangan anggap dulu dia seorang wali. Hatta tu'radu amruhu 'alal kitabi was sunnah. Sampai perkaranya dicocokkan dengan Quran sunnah dulu. Kalau perilaku dia kesehariannya memang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi orang saleh, kemudian Allah berikan keanehan, itulah memang karamah. Tapi karamah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang. Tetapi kalau dia jauh daripada Quran dan sunnah, apalagi kita tahu bahwa semua dongeng dan khurafat keluar, ya mustahil lah didapat karamah. Itu hanya cerita-cerita yang dibesar-besarkan saja kan. Kalau memang dia bisa merubah daun jadi uang dan dia punya niat untuk membayar hutang Indonesia, kenapa nggak dilakukan? Pakai daun nangka itu kan banyak tuh, kumpulin aja daun nangka tuh, ya, sihir sama dia jadi uang, bayar hutang. Kenapa mesti kemudian dicetak dulu kitab yang 500 itu baru kemudian kalau dapat uang? Ya itu niatnya baik. Tapi kan ini khurafat, cerita-cerita apa ya bahasanya, ngedabrus itu apa gitu. Ya, jadi nggak ada. Ya, jadi terlampau banyak lah sebenarnya kalau kita cerita tentang Mama Gufron ini. Makanya kasihan sebenarnya murid-muridnya. Banyak sekali yang kemudian membela dirinya, padahal sebagian muridnya itu saya lihat ada juga yang pandai baca kitab tuh, artinya menguasai kitab kuning. Ya entah masalah apa, kenapa kok yakin betul dengan Mabuk Gufron itu? Apakah ada unsur politik atau unsur wallahu alam? Ya, tapi yang jelas juga sudah jelas kesesatannya, khurafatnya seperti ini pun saya tidak paham juga. Contoh namanya Majelis Ulama Indonesia namanya. Kenapa membiarkan? Ini kan sudah jelas. Kenapa tidak ditangkap atau disuruh bertobat? Ya, karena ini sudah mengarah-ngarah. Walaupun dia tidak mengatakan saya seorang nabi, tapi sudah mengarah ke situ. Memang dia tidak mengatakan saya nabi, seperti umpamanya apa yang sudah pernah terjadi Ahmad Musaddiq ya gitu, dan yang lainnya yang pernah terjadi di negeri kita kan. Tapi sudah ngarah-ngarah ke situ tuh. Karena dia berguru dengan Allah 40 tahun, dia bisa SMS dengan Allah, dia bisa komunikasi langsung dengan Allah, dan begitu seterusnya. Itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang nabi kan. Jadi ngarah-ngarahnya ke situ jadinya. Ini kan bahaya. Rasul mengatakanlah nabi ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Karena orang Arab mengatakan likulli sakitin lakit, setiap yang jatuh itu ada yang pungut. Artinya setiap pemahaman apapun ada saja pengikutnya. Ada aja pengikutnya. Itu aneh itu. Ya itulah memang syaitan pandai. Syaitan pandai untuk menyesatkan anak Adam dengan cara seperti itu. Wallahu alam, kalau kita kupas Mabuk Gufron ya banyak kali gitu ya poin-poinnya. Ini poin-poin yang saya lihat dari video-video yang beredar gitu. Ya enggak, mungkin kedepannya makin parah lagi gitu. Harus diobati sebenarnya atau diruqyah orang kayak gini ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau dan juga kepada murid-muridnya supaya tidak menjadi orang sesat dan menyesatkan manusia. Karena bagaimanapun kalau sampai kemudian dengan fatwanya menyesatkan manusia, jangan lagi ribuan manusia tersesat, satu manusia tersesat saja maka dia akan menanggung dosanya. Kalau ribuan manusia tersesat, berapa ribu tuh dosa manusia ditanggung dia tuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini hanya sekedar mimbab at-tawassaw bil haq atau at-tawassaw bis sabr. Bahwa kita ini seorang muslim wajib untuk saling berikan nasihat di dalam menyampaikan kebenaran dan juga sabar juga ketika menyampaikan nasihat di dalam kebenaran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.